125 dan ke-126. Stone, kenapa kau tega menambah malu keluargaku ketika aku terpuruk begini? Ya, di mana etika bisnismu? Tadi malam kalian semua datang dengan membawa hadiah untuk mengajukan kemitraan. Dan sekarang hanya dalam 1 hari kau mencabutnya? Apakah kau menghina? Keluarga Zima membalas dengan pembelaan yang masuk akal. Setelah mendengar itu, Johann Stone dan yang lainnya tidak mundur dan terus membalas. Dipenuhi dengan amarah, kakek Zima membanting meja dan berteriak, "Cukup!" Tiba-tiba suara-suara itu mereda lalu beralih ke Johann. Dengan ekspresi tulus di wajahnya, dia bertanya, "Teman-temanku Stone dan Brooke, aku tidak bisa melakukan apa-apa sekarang karena kau telah memutuskannya. Mengingat kita telah menjadi mitra selama bertahun-tahun, maukah kau memberi kami waktu 3 hari untuk memperbaiki masalah ini? Kami akan mengakhiri kontrak kami jika kami masih tidak dapat menyelesaikan masalah dalam 3 hari. Bagaimana?" Johann Stone dan yang lainnya saling bertukar pandangan, lalu setuju dan mengangguk. "Baik, kami akan memberi kalian waktu selama 3 hari, kita sudah menjadi mitra bisnis untuk waktu yang lama. Tapi jika masih belum berhasil, tanahmu atau asetmu itu akan menjadi milik kami. Kau..." Kakek sangat marah sehingga tubuhnya bergetar hebat. Satu-satunya alasan orang-orang ini ada di sini adalah karena tanah itu. Wajah kakek Zima menjadi pucat pasi. Dengan masalah yang disebabkan oleh Zack Zima, memperoleh kembali investasi dari York Enterprise dalam 3 hari adalah pekerjaan yang hampir mustahil untuk dilakukan. Pilihan apa lagi yang dia miliki? Jika tidak disetujui, habislah sudah karir dari keluarga Zima. Orang-orang itu pergi dengan senyuman puas di wajah mereka. Mereka memang penjahat dunia bisnis di mata kakek Zima. Pada saat itu Zack berdiri dengan malu-malu di sudut ruangan dan berkata, "Kakek, ada seseorang yang bisa membantu kita dalam hal ini." "Siapa?" Kakek Zima langsung membentak kaget tanpa menyadarinya. Mata Zack melihat Mandy yang berdiri di belakang kerumunan, berkedip dengan kilatan cahaya dengan jahat. Bukan salahnya atau tanggung jawabnya lagi jika orang lain gagal mendapatkan kontrak setelahnya, bukan? "Kakek, sebelumnya bukankah Mandy berhasil mendapatkan investasi dari York Enterprise 2 kali? Aku pikir jika Mandy bersedia membantu kita kali ini, York Enterprise kemungkinan besar akan setuju untuk berkolaborasi lagi." Zack berkata perlahan tapi pasti, namun ketakutan masih tertulis di wajahnya. "Mandy?" Awalnya kakek Zima tidak mengira dia akan berguna lagi bagi mereka. Sekarang, setelah Zack mengingatkannya, sebenarnya dia benar-benar membawa keajaiban. Tidak hanya sekali, tetapi sudah 2 kali. Pada saat inilah kakek Zima melihat secercah harapan dalam masalah besar ini. Tatapannya yang membara tertuju pada Mandy sembari berkata, "Mandy, kemarilah." Mandy mengerutkan kening pada Zack Zima, tahu betul dia akan menyeretnya ke masalah lagi. Sayangnya, dia tidak bisa mengatakan apa-apa sekarang karena kakek Zima yang berbicara. Dia melangkah maju dan menjawab dengan lembut, "Kakek, Mandy, kau baru saja melihat apa yang telah terjadi. Kau memahami dengan jelas situasi keluarga kita saat ini. Keluarga Zima tidak hanya tentang aku, tetapi juga kita semua yang ada dalam keluarga ini. Aku mengakui bahwa aku memperlakukanmu dengan tidak adil terakhir kali. Tapi demi Zima, bisakah kau membantu kakek sekali lagi untuk menyelamatkan kita?" Kakek Zima bertanya pada Mandy dengan sungguh-sungguh. Mata semua orang berbinar dan menatapnya dengan tatapan berharap. Ya, Mandy selalu menjadi orang luar dalam keluarga. Namun dia telah berhasil melakukan keajaiban 2 kali. Kali ini, dia mungkin bisa menjadi pengelamat mereka lagi. "Mandy, kakek benar. Kali ini masalahnya sudah di luar kendali. Ini masalah hidup dan mati bisnis Zimmer. Tolong bantu kami." "Ya, kami ingin membantu, tetapi masalahnya adalah kami akan diusir jika kami datang ke York Enterprise. Tidak ada jalan lain lagi selain dirimu, Mandy. Mandy, kami tahu sebenarnya kau adalah permata tersembunyi di keluarga Zimmer. Jika kau bersedia membantu dan mendapatkan dana investasi senilai 30 juta dolar itu tidak akan menjadi masalah daripada harus putus kontrak dengan York Enterprise." Seluruh keluarga mulai menghujani Mandy dengan pujian, melupakan semua yang telah mereka lakukan padanya beberapa hari yang lalu. Mandy sedikit ragu. Meskipun dia adalah orang yang baik hati, dia tidak bodoh. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Kakek,
Bukannya aku tidak ingin membantu, seolah mengesampingkan apa yang terjadi sebelumnya. Mari kita bicarakan tentang bagaimana aku mendapatkan kontrak yang terakhir itu hanya untuk dihancurkan oleh seseorang. Semua jerih payahku sendirian menjadi sia-sia. Aku juga ingin berguna bagi Zimmer. Tetapi dalam kasus ini, aku tidak tahu persis apa yang dapat aku lakukan dengan kemampuanku yang terbatas. Tolong perintahkan saja orang lain, Kek. Mandy sama putus asanya seperti yang lain. Tidak mudah sama sekali bagiku untuk mendapatkan dana investasi. Namun aku ditolak langsung setelah kalian merasa sudah punya yang kalian minta. Sekarang setelah ada masalah lagi, kali ini kalian ingin aku menyelesaikannya lagi. Kalian pikir semudah itu? Bab 126. Kakek Zimmer tersenyum, matanya terlihat berbinar. Mandy, aku tahu kau merasa disalahkan dan kau marah pada kami. Aku minta maaf karena tidak mempercayaimu sepenuh hati sebelumnya. Sean, Zach, kemari dan minta maaf dengan benar kepada Mandy. Sean dan Zach Zimmer saling berpandangan dengan canggung. Mereka sudah terbiasa membuat orang lain menunduk pada mereka. Terbukti sulit bagi mereka untuk meminta maaf dan membungkuk pada Mandy, anggota keluarga yang selalu dipandang sebelah mata. Masalahnya, mereka tidak punya banyak pilihan selain melakukannya. Sambil menarik nafas yang dalam, Zach Zimmer menatap Mandy Zimmer, memungkukan badannya sedikit dan meminta maaf. Mandy, kali ini salahku karena telah menyebabkan semua masalah. Tolong maafkan aku. Senyum seringai jahat terlintas sekilas di wajah Zach ketika dia menundukkan kepalanya, tetapi dia menyembunyikannya dengan baik. Di sisi lain, Sean Zimmer bersuara pelan seperti kucing Cheshire dan berkata, Mandy, karena tadi Zach sudah meminta maaf, sebagai pamanmu, aku juga akan meminta maaf padamu. Aku berjanji hal yang sama tidak akan pernah terjadi lagi. Bisakah kamu mengunjungi York Enterprise demi kebaikanku? Demi kebaikanmu. Kau ayah dan anak semuanya sama saja, omong kosong. Di antara kerumunan, terdengar Lillian Yates berteriak protes. Lillian selalu menjadi orang yang dominan. Selama ini dia telah menahan emosinya sejak mengetahui investasi dari perusahaan York yang didapatkan dari upaya Mandy itu direbut. Sekarang dia menggunakan kesempatan untuk mengekspresikan semua kemarahan dan kebenciannya. Kau berbicara manis pada Mandy hanya di saat kau membutuhkannya, lalu kau membuang dia di saat tidak butuh. Kau pikir kau siapa? Melakukan semuanya sesukamu kapanpun kau mau. Lillian, ini adalah masalah yang bisa mengubah nasib keluarga Zimmer nantinya. Kau pikir kau akan hidup dengan nyaman jika keluarga kita menjadi bangkrut? Sean Zimmer menjawab tegas. Mendengar kata bangkrut, Lillian sedikit bergidik. Dia selalu menjalani hidup sebagai wanita yang diistimewakan. Membayangkan jika dirinya menjadi miskin membuatnya takut. Berpikir akan hal itu, sikap Lillian sedikit berubah. Dia melirik Mandy dengan ragu-ragu. Mandy, kenapa kau tidak coba untuk memaafkan dan membantu mereka untuk kali ini? Ibu, bukannya aku tidak mau bantu. Kesempatan untuk aku berhasil sangat kecil. Mandy menghentakkan kaki ke lantai karena frustasi. Ini bukanlah hal yang sederhana. Jika dia gagal, itu semua akan menjadi kesalahan dan tanggung jawabnya. Zach Zimmer hanya berusaha mencari kambing hitam untuk menanggung konsekuensi yang dia lakukan. Baiklah Mandy. Aku tahu kau masih marah denganku atas apa yang terjadi sebelumnya. Sejak awal, kontrak itu seharusnya menjadi milikmu selama ini. Itu semua kesalahan Zach dan juga salahku karena mengizinkan Zach untuk mengganggu dan merusak rencana. Kakek Zimmer tiba-tiba berbicara. Mengapa kita tidak melakukan ini, Mandy? Meskipun aku tidak bisa membuatmu menjadi kepala manajer, aku berjanji di depan semua orang di sini bahwa aku akan memberikanmu posisi sebagai manajer proyek pusat perbelanjaan. Kau akan menjadi penanggung jawab segala sesuatu yang berkaitan dengan seluruh proyek di sana. Bagaimana? Kakek? Zach Zimmer protes. Posisi sebagai manajer proyek termasuk jabatan dengan pemegang kekuasaan terbesar. Jika Mandy menerimanya, anggota keluarga lain tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk memanipulasi dan menghasilkan uang dari proyek itu. Kau diam saja! Kakek Zimmer berteriak. Mandy, ini yang terbaik yang bisa aku berikan padamu. Mengapa kau tidak memikirkannya? Meskipun Mandy masih dalam keraguan, dia hanya bisa mengangguk pelan. Posisi manajer proyek merupakan salah satu peran yang paling penting dan hampir sama pentingnya dengan kepala manajer.
Fakta bahwa kakek Zima rela melepaskan posisi itu padanya menunjukkan betapa dia tulus dan sungguh-sungguh. Melihat Mandy akhirnya menyerah, kakek Zima menghela nafas puas. Tidak ada yang lebih penting dari hidup dan mati bisnis keluarga Zima sekarang. Tidak akan ada masa depan untuk keluarga mereka jika investasi dari York Enterprise hilang. Jadi, apakah ada yang keberatan dengan ini? Kakek Zima memastikan kepada anggota keluarga yang lain. Tidak ada keberatan sama sekali. Mandy terlahir untuk menjadi manajer proyek. Dia berhasil menyelesaikan masalah kita 2 kali, dan kali ini tidak ada pengecualian. Itu benar. Sekarang hanya Mandy yang bisa menyelamatkan kita semua. Mandy, kami menaruh seluruh hidup kami padamu kali ini. Setelah Mandy akhirnya menyerah dan bersedia untuk membantu kembali, yang lain hanya bisa menerima itu dengan pasrah dan senang karena masih ada harapan bagi keluarga Zima. Hal paling penting yang dapat mereka lakukan tentu saja memberikan Mandy pujian dan ucapan terima kasih tanpa henti. Siang harinya, Mandy tiba di pintu masuk York Enterprise dengan wajah ragu. Dia tidak punya waktu lagi untuk